Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum beribadah, mari persiapkan hati agar dapat memuji dan menyembah Tuhan serta meresponi setiap pesan Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan welcome home. Agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan memfollow IG kami GMS Semarang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan perlu kami doakan, atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08 222 300390. Dan bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi jemaat yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer bank ke nomor rekening seperti di layar dengan memberikan keterangan pembangunan GMS Semarang. Hari ini kita juga akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang akan dilakukan setelah pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu jemaat dapat mempersiapkan diri. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan. Hari ini kami akan beribadah meskipun secara online. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu akan tetap melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Selamanya kami bawa hidup kami kepadamu. Yes God, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang
selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagiku, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita, kini giliran kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Mari setiap pujian penyembahan kita dan tarian setiap kita, come on. Haleluya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Yang berikan yang terbaik bagimu Tuhan, karena Kau Allah yang layak, mulia, berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, semuanya ku beri yang terbaik. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau adalah pilihan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa, Kau adalah Allah yang setia. Setia dan adil, dapat mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Terima kasih Tuhan, mengampuni dan kami bersyukur dari segala yang jahat. Haleluya. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin mempunyai, tak ingin lakukan hal yang dapat menyenangkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu. Yes, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Semua sekali lagi. Nyanyikan dengan iman. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu. Yes, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-pa-pa-para-ra. Semua. Para-pa-pa-para-ra. Para-pa-pa-para-ra. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana saja Anda berada. Saya berharap Anda dalam keadaan baik, sehat, terpelihara, dan mengucap syukur kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mewujudkan mimpi. Nah, kenapa judulnya mewujudkan mimpi? Karena ternyata dalam kehidupan pernikahan kita diawali dengan namanya mimpi dan harapan. Namun untuk mimpi dan harapan ini bisa terwujud itu perlu upaya. Tidak otomatis langsung terjadi. Butuh usaha, butuh peran dari kita untuk kita mewujudkannya. Nah, kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Nah, mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dari ayat ini dengan jelas sekali ide pernikahan itu dari Allah. Jelas sekali juga menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, baik laki-laki dan kemudian perempuan, itu dengan tujuan untuk saling melengkapi. Dan karena pernikahan itu adalah ide dari Allah, maka pernikahan itu adalah karunia yang besar bagi kehidupan kita. Jangan lihat sebagai beban atau hanya sekedar tanggung jawab, tetapi karunia yang besar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Anda yang sudah menikah,
Coba diingat kembali ketika pertama kali ya Anda akan memasuki ruang tempat pernikahan pemberkatan kudus. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Suasana yang romantis, hati yang senang, hati yang bahagia. Bagi Anda yang mau menikah akan mengalaminya nanti ya. Dan kemudian juga disertai dengan Anda membawa mimpi-mimpi dan harapan tentang hari depan, tentang kehidupan rumah tangga Anda. Betul atau tidak? Nah, namun dengan berjalannya waktu, kadang kita bisa tiba-tiba terkaget-kaget, ternyata ada tantangan atau rintangan atau proses yang harus kita hadapi. Kenapa bisa kaget? Karena ada orang-orang atau bisa jadi banyak orang yang tidak mengantisipasi atau tidak mempersiapkan diri, atau bisa jadi tidak dewasa dalam menyingkapi masalah demi masalah atau proses demi proses. Nah, pernikahan itu adalah ikatan hidup. Ini yang paling panjang karena kenapa? Karena ikatan ini, perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat-sangat serius karena saksinya adalah Tuhan. Dan jangka masanya itu adalah seumur hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi tidak bisa main-main, tidak bisa istilahnya asal-asalan, tidak. Ini kontrak seumur hidup di hadapan Tuhan yang sebagai saksinya. Oleh sebab itu bagi Anda yang belum menikah, persiapkan diri Anda dan pilihlah pasangan yang terbaik dan jadilah pasangan yang terbaik. Bagi Anda yang sudah menikah, mari kita upayakan mewujudkan mimpi itu. Perlu ada upaya, perlu ada usaha, perlu ada bagian kita. Nah, dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih kita, kasih manusia itu rapuh. Bagian dari kemanusiaan kita yang rapuh. Kasih Tuhan itu yang kekal. Kasih Tuhan itu tak terbatas. Kasih Tuhan itu sempurna. Tapi kita perlu menyadari bahwa kasih kita manusia itu terbatas. Itu rapuh, kadang bisa berubah. Oleh keadaan mungkin, oleh kondisi mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh tantangan, masalah dan sebagainya. Oleh sebab itu bagian kita adalah menjaganya, memaintenance-nya, mengembangkannya, memeliharanya supaya kasih kita itu bukan semakin menurun, tapi justru kasih kita itu tahan uji lewat proses, lewat tantangan, lewat masalah. Saya mau tanya, adakah di antara Anda semua yang kasih Anda itu stabil, tidak pernah berubah, konsisten, bahkan cenderung naik? Saya percaya, kalau ada seperti itu langka ya. Bisa jadi hatinya adalah malaikat ya. Tapi kalau kita adalah manusia yang normal ya, yang sewajarnya ini, seringkali kita mengalami namanya pasang surut kasih. Oleh sebab itu kita perlu memeliharanya, menjaganya sedemikian rupa. Nah, pada zaman kita sekarang ini, seringkali pintu masuk dari pernikahan itu atas dasar ini, atas dasar cinta romantis dan atas dasar daya tarik seksual saja. Seringkali loh ya. Nah, kalau dasarnya hanya ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, pernikahan itu bisa jadi tidak kuat dan tidak kokoh. Karena semuanya ini bisa berubah. Betul atau tidak? Tapi bukan berarti ini merupakan kualitas yang salah atau tidak baik. Ini kualitas yang baik. Kalau kita mau menikah harus ada cinta dong. Harus jatuh cinta dong dengan pasangan Anda. Betul atau tidak? Tidak salah Anda memilih calon pasangan Anda itu adalah cantik dan ganteng menurut standarnya kita masing-masing. Tidak salah. Tapi untuk terus kita bisa punya pernikahan yang bahagia, mimpi tadi bisa menjadi nyata, bisa terwujud, maka ada faktor yang lain yang perlu kita usahakan dan jaga. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab dari ketidakharmonisan sebuah hubungan dan bisa menyebabkan yang namanya perceraian. Apa itu? Yang pertama adalah kalau seseorang atau pasangan dua orang ini punya pemahaman tentang arti pernikahan secara dangkal. Kenapa? Menikah ya supaya istilahnya bahagia, tapi menurut versinya dia.
versinya apa? Kalau semua berjalan sesuai dengan keinginannya atau kehendak hatinya. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, jangankan menikah. Dalam kehidupan ini kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dan kita tidak bisa prediksi. Dan kita harus menghadapinya, contohnya adalah pandemi ini. Apalagi juga dalam pernikahan. Yang kedua adalah prinsip pernikahan yang keliru. Yaitu berpikir bahwa kalau menikah, itu hanya tujuannya bahagia. Bahagia standarnya apa? Contoh, secara ekonomi mapan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan pernikahan juga ada pasang surut secara ekonomi. Kadang perlu dibangun bersama, terlebih lagi di masa pandemi ini, bukan? Dan yang ketiga adanya kejenuhan dalam pernikahan, karena tadi kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia bisa jadi tidak stabil, kasih manusia itu bisa jadi rapuh dan perlu dijaga dan di-maintain. Oleh sebab itu untuk memerangi ketidakharmonisan dan untuk mengupayakan atau mewujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan, maka ada perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ini, keberhasilan pernikahan itu sangat sekali tergantung dari siapa? Dari usaha masing-masing. Jadi bukan hanya menuntut kamu yang berubah, saya enggak, saya sudah baik, jangan. Masing-masing. Dari setiap individu ini untuk terus bersedia, punya hati, menanggapi pimpinan Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Menjadi kepala keluarga yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, yang mengasihi istri dan anak-anak. Sama juga dari pihak istri, menjadi istri yang mengasihi Tuhan, mengasihi suami lebih baik, mengasihi anak-anak lebih baik. Nah, bahayanya adalah begini, kalau kita tidak punya keinginan untuk menanggapi pimpinan Tuhan, maka kita itu menjadi orang yang berusaha untuk lepas dari otoritas Allah, hidup seenaknya sendiri. Nah, kalau kita ini berusaha untuk hidup seenaknya sendiri, maka hidup kita itu dituntun dengan yang namanya keinginan daging atau keegoisan demi keegoisan. Minta menang sendiri. Tidak mau mengerti, mintanya menuntut. Tidak heran kalau kondisi yang seperti itu terus terjadi, maka perceraian bisa terjadi. Nah, pernikahan Kristen, ya, pernikahan orang percaya, kita semua tidak lepas dari ancaman-ancaman seperti itu. Kalau misalnya kita tidak menyadari bahwa ada panggilan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada satu pribadi yang paling utama, sumber dari segala sesuatu itu tidak ada dalam rumah tangga atau kehidupan pasangan suami istri, maka bisa berbahaya. Yang muncul adalah keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan Tuhan dan menyenangkan atau mengasihi satu sama lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita semakin perkuat visi, alasan kenapa Anda menikah. Bagi yang belum menikah, perkuat dulu visimu. Karena kenapa? Tanpa kesatuan hati dari masing-masing pasangan ini, yang bersama-sama untuk mengerjakan visi yang dari Tuhan ini, dan kemudian kalau tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka pernikahan itu tidak punya fondasi yang kuat atau kokoh. Oleh sebab itu, pribadi Tuhan itu harus jadi yang utama dalam kehidupan masing-masing orang, bukan hanya suami saja, bukan hanya istri saja, tetapi kedua-duanya. Karena kenapa? Karena masing-masing sedang membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupannya pribadi, tapi juga membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupan berumah tangga. Dan yang kedua, pernikahan yang baik itu harus didasarkan dengan adanya sikap hormat terhadap diri sendiri dan terhadap pasangannya. Kalau tidak ada sikap ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka yang ada adalah apa? Saling menuntut tadi. Ya, ketika seseorang memasuki kehidupan rumah tangga, kita yang sudah menikah pasti mengalami ya, perlu namanya adaptasi atau penyesuaian, betul atau tidak? Misalnya contoh,
Yang salah satu ibu rumah tangga punya anak tapi juga harus bekerja, perlu ada penyesuaian. Dulu hanya berdua, sekarang ditambah ada anak, perlu ada penyesuaian. Dalam hal membesarkan anak, dalam hal meniti karir, dalam hal sama-sama membangun iman, terus kemudian juga dalam hal menghadapi pasang surut perekonomian yang karena pandemi ini, menjadikan tugas kita ini menjadi semakin kompleks. Nah, kalau hanya kita maunya menuntut dan hanya mengejar kebahagiaan versi kita apa? Yang penting saya bahagia, yang penting saya baik saja, kita akan kecewa. Karena kenapa? Karena ternyata dalam hal pernikahan, dalam hal keluarga, itu juga dibutuhkan proses dan berjuang bersama-sama. Tidak langsung menerima dan semua dalam keadaan baik. Nah, itu namanya hanya bermimpi, saudara-saudari. Tujuan pernikahan adalah sebagaimana Kristus menyediakan pernikahan itu bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, perlunya kita ini untuk taat melakukan kehendak Tuhan, supaya suami dengan istri itu menjadi tim yang kompak. Dalam pernikahan, kita tidak bisa hanya saling menuntut, tapi kita juga harus saling memberi dan juga saling menerima. Enak ya kalau menerima terus ya, pengennya orang sih begitu, menerima terus. Tapi tidak bisa. Dalam pernikahan ini butuh saling memberi dan menerima. Butuh sama-sama saling berkomitmen. Dan ternyata juga masa lalu kita itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita memberi, mengasihi, dan menerima pasangan kita. Oleh sebab itu kita juga sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Supaya kenapa? Kita tidak hanya berjalan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi kita berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan dari hari ke hari. Kita minta hikmat pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Nah, dalam 1 Korintus 7 ayat yang kedua, salah satu tujuan dari pernikahan adalah dinyatakan di situ juga untuk menghindari namanya bahaya dari percabulan. Ini salah satu, Bapak Ibu, bukan tujuan utama, tapi salah satu tujuannya. Allah tidak pernah merestui dari awal ketika manusia diciptakan, tidak pernah merestui namanya pernikahan banyak istri atau poligami. Juga tidak pernah merestui juga pernikahan sejenis. Tidak. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan itu pria dan wanita, satu dan satu saja. Satu saja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pentingnya untuk kita menjaga kesetiaan satu dengan yang lain. Karena ini ikatan seumur hidup. Nah, suatu saat Paulus itu menulis surat kepada jemaat yang sedang mengalami tantangan. Tantangannya bisa jadi namanya berbeda zaman dengan zaman sekarang, tapi jenisnya bisa jadi mirip-mirip seperti itu. Di masa lalu, ya, ketika Paulus sedang menulis surat kepada jemaat ini, baik di Korintus maupun di Efesus, itu masyarakat pada saat itu Yunani, Romawi kuno pada saat itu, perempuan itu dianggap kelas yang kedua. Terus kemudian juga sama juga dengan orang Yahudi juga memandang rendah tentang posisi wanita, karena pada saat itu memegang patriarki, prinsip patriarki, sistem patriarki. Nah, di zaman itu suami itu berusaha pada masa itu mencari kesenangan di tempat lain, bahkan di rumah tangga orang Yunani Romawi ada namanya kawin campur, dan kesetiaan dari pernikahan itu dikatakan sulit sekali ditemukan. Dan bahkan pada masa itu di kota Korintus, kebejatan, perzinahan, percabulan, dosa moral itu bobrok sedemikian rupa. Nah, saya mau tanya, zaman now bagaimana? Zaman sekarang bagaimana? Perceraian hal biasa? Kah? Ketidaksetiaan dianggap hal juga yang biasa? Dan sebagainya? Perzinahan, percabulan dianggap hal yang biasa atau tidak? Nah, oleh sebab itu Paulus itu tulis surat kepada jemaat atas bahaya ini. Dan surat ini juga diberikan kepada kita untuk kita bisa menghadapi bahaya di zaman sekarang ini juga.
kita harus bisa untuk mewujudkan mimpi tadi dalam pernikahan menjadi nyata, maka kita harus bisa mengalahkan bahaya ini. Karena kenapa? Harapannya pada saat itu Paulus sebagai pemimpin rohani, jemaat punya pernikahan yang bahagia, sesuai dengan kehendak Allah. Saya mau tanya, siapa sih tidak pengen bahagia? Siapa juga di sini kalau kita ini sebagai orang tua, ketika mengantarkan anaknya menikah, suatu saat saya juga begitu ya, Bapak Ibu Saudara, Anda juga, kita semua kalau yang sudah punya anak juga akan begitu. Yang Anda yang mau menikah juga akan begitu. Kita berharap bahwa pernikahan yang kita alami, yang kita jalani, maupun anak kita jalani adalah pernikahan yang sampai maut memisahkan, betul atau tidak? Nah, oleh sebab itu Paulus tulis surat. Ada dasar, ada fondasi yang harus terus dibangun supaya mimpi tadi itu terwujud menjadi kenyataan. Di Efesus pasal ke-5 ayat 22 sampai 33 itu menjelaskan tentang dasar fondasi dari hubungan dari suami dan istri. Dan kalau Anda rindu supaya mimpi dalam pernikahan Anda terwujudkan menjadi nyata, maka dasar fondasi ini harus terus menerus. Katakan sama-sama dengan saya, terus menerus, bukan sekali-kali, bukan kalau lagi mood, tapi secara konsisten terus menerus kita bangun. Yaitu dua hal ini, tunduk dan kasih. Katakan sama-sama dengan saya, tunduk dan kasih. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama soal tunduk. Ayat ke Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di sini dinyatakan bahwa pertama, bukan kepada suami dulu, tapi kepada istri. It's okay, bukan berarti Tuhan tuh pilih kasih. Jadi istilahnya seperti seolah-olah dituntut dulu istri. Enggak. Tengoklah motivasi dari Tuhan dan dari hambanya Paulus yang sedang menuliskan ini. Dikatakan istri tunduk kepada suami, dari sini istri diajar untuk, saya tahu tidak langsung otomatis bisa tunduk. Atau selalu stabil bisa begitu. Tapi di sini proses dan harus belajar tunduk dari waktu ke waktu. Tunduk kepada suami, seperti jemaat, tunduk dan menghormati siapa? Kristus. Bisa jadi para istri kesulitan mengalami hal ini. Kenapa? Mungkin ada istri-istri yang punya talenta, kelebihan atau mungkin penghasilan yang lebih, punya dari latar belakang keluarga yang lebih dari suami. Terus kemudian sulit tunduk kepada suami. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini, begitu perempuan atau kita sebagai istri gagal tunduk kepada suami, berarti kita juga sedang gagal melakukan perintah Allah. Kita gagal juga tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ayat ini tidak diberikan secara semena-mena, jangan salah. Makanya tunggu sampai akhir ya, nanti ya penjelasan dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk kita ini melatih diri kita. Kita ini bisa tunduk kepada suami. Karena begini, Tuhan itu kepala baik suami maupun istri, betul? Tuhan itu adalah kepala otoritas yang tertinggi. Nah, bagaimana saya bicara soal yang perempuan dulu ya. Kita tunduk kepada pemimpin yang tertinggi kita, yaitu Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak belajar terlebih dahulu tunduk kepada siapa? Kepada suami kita. Kalau Anda yang belum menikah, nanti belajar bersama-sama seperti itu. Nah, tunduk ini bicara soal apa? Kata tunduk ini ya dari kata kerja yaitu hipotasomai. Bukan somai ya. Hipotasomai. Maksudnya apa? Maksudnya bicara soal tunduk kepada orang yang menyandang otoritas. Jadi Tuhan sedang memberikan otoritas kepala keluarga kepada suami. Dan ketika kita menerima hal itu, berarti kita sedang punya hati yang rendah hati
untuk mengakui bahwa Allah sedang memberikan kepercayaan kepada suami kita untuk menjadi kepala keluarga. Untuk membimbing, untuk menjadi imam, menjadi nabi, menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah, tunduk di sini itu bicara soal apa? Bicara soal menghormati, bicara soal menghargai, mentaati atas dasar kasih kepadanya. Ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah yang memerintahkannya. Jadi ketika kita mematuhinya, kita sedang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari tetap ingat ini. Otoritas yang tertinggi di antara semuanya bukanlah suami. Otoritas tertinggi tetap adalah Kristus. Tetapi dalam keluarga, otoritas sebagai kepala adalah suami. Oleh sebab itu istri harus menghormati suami. Dalam kerangka kita punya hubungan ketaatan dan kasih kepada Kristus dan taat dan kasih kepada siapa? Kepada suami. Atas dasar itulah. Dan Rasul Paulus menyatakan kenapa kita harus tunduk kepada istri. Ini bicara soal istri tunduk kepada suami. Dikatakan ayat ke-23, karena suami adalah kepala istri. Di sini jelas ditunjukkan bahwa otoritas atau kepala dari rumah tangga, kepemimpinan dari kepala rumah tangga itu adalah siapa? Suami. Sehingga ini bukan bicara soal kontrol. Ini bukan bicara soal siapa yang pegang kendali, bukan. Tetapi ini juga bicara soal tentang Bapak Ibu Saudara-saudari, apa arti pemimpin? Atau arti kepemimpinan menurut Kristus. Ayo coba kita belajar bersama-sama. Apa arti kepala menurut Kristus? Kristus yang adalah kepala. Saya mau tanya, Kristus itu yang adalah kepala, apa sifatnya? Apa yang dia lakukan? Kristus yang adalah kepala, dia itu melayani loh. Dia itu mengasihi. Jadi ketika suami itu dipilih jadi kepala, berarti dia memimpin keluarganya, dia mengasihi, dia melayani juga keluarganya. Oleh sebab itu kita tunduk istri-istri, para wanita, kepada kepala yang mengasihi dan memimpin dan melayani keluarganya. Oleh sebab itu layak untuk kita tunduk kepada siapa? Kepada pasangan kita, kepada kepala keluarga yang mengasihi dan melayani siapa? Istri dan keluarganya dan anak-anaknya. Nah, seringkali kenapa kita alergi atau tidak nyaman dengan kata ini ya? Karena itu timbul kalau ketika zaman dulu, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, ini tidak jadi masalah. Kasih yang ada antara Adam dan Hawa itu kasih yang baik, kasih yang begitu ideal. Tapi begitu dosa masuk, semuanya jadi rusak. Ini yang mulai jadi masalah. Oleh sebab itu dua-duanya, baik pria maupun wanita, di sini kita harus belajar sama-sama kembali lagi kepada rencananya dengan cara apa? Taat kepada Allah. Dikatakan di sini dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu maksudnya begini. Bukan berarti tadi suami itu punya otoritas tertinggi melebihi Tuhan, bukan. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa begini loh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika suami tadi sebagai kepala, sebagai imam, sebagai pemimpin itu mengasihi, memelihara keluarganya, maka di sini istri harus dengan sukarela ya, menyerahkan dirinya untuk menghormati, mentaati suaminya. Dalam segala sesuatu itu bicara soal dalam kewajiban yang Allah telah tetapkan. Nah, kalau segala sesuatu itu bukan berarti batasannya apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau melenceng dari itu tidak sesuai dengan segala sesuatu itu dalam koridor, istilahnya batasannya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, maka istri menundukkan diri. Kalau di luar dengan kehendak Allah, maka istri ayo berdoa
dan memperjuangkan itu di hadapan Allah supaya kembali lagi sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Nah, sikap menundukkan diri ini itu berlawanan dengan zaman sekarang ini ya. Zaman modern sekarang ini kadang seringkali. Yang di mana-mana diseru-serukan kesetaraan atau diserukan serba boleh, kebebasan, mendewa-dewakan yang namanya kebebasan. Nah, oleh sebab itu seringkali kita antipati atau anti dengan kata ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan antipati dulu. Kepatuhan ini menempatkan diri kita di mana kita ini dapat menerima yang ternyata ini bukan hanya sekedar tuntutan. Tapi ketika kita taat kepada kehendak Tuhan, kita ini sedang dalam posisi menerima loh. Menerima bagian kita, itulah luar biasanya Tuhan. Oleh sebab itu dalam pernikahan, ayo untuk supaya kita bisa terus ya, bisa tunduk, belajar tunduk dan sebagainya, perlu ada namanya komunikasi. Perlu adanya belajar saling mengasihi dan belajar saling menghargai. Nah, Paulus memberi alasan kenapa tadi istri harus tunduk kepada suami. Karena pertama, karena suami adalah kepala istri. Dan yang kedua adalah bicara soal seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi dikatakan kepala, sama-sama menjadi pemimpin. Nah, jangan sampai kita ini merasa begini loh ya. Kita ini menjadi pihak yang istri-istri yang merasa dirugikan. Enggak. Ini adalah part kita. Ini adalah bagian kita. Menyerahkan diri, mengembangkan diri untuk kita belajar tunduk, menghormati, menghargai, mengasihi, mentaati suami kita. Tapi tenang, nanti ada partnya suami ya. Partnya suami adalah apa? Nah ini, tadi kan partnya istri. Makanya dari tadi saya kasih awasan, tenang dulu. Semua punya part masing-masing. Semua punya bagian masing-masing supaya mimpi ini menjadi kenyataan. Dan yang kedua, ini part suami. Siap-siap ya bapak-bapak. Atau calon-calon suami yang bagian yang belum menikah. Yaitu kasih. Buat wanita tadi apa? Tunduk. Buat pria ya apa? Kasih. Ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Panjang ya ayatnya, 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kalau tadi istri seperti jemaat kepada Kristus. Tunduk seperti jemaat kepada Kristus. Nah hari ini kebalik, kali ini kebalik. Kalau suami seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kenapa? Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu ayat 31, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di endingnya tetap ditulis, bagaimanapun juga kamu masing-masing, ingat masing-masing berlaku. Masing-masing punya bagian. Suami kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, tadi jika para istri Anda merasa tunduk itu dianggap terlalu berat bagi istri, maka kali ini suami juga merasa bahwa tuntutan ini jauh lebih berat
ketimbang tunduk kepada suami tadi, para istri. Ternyata masing-masing punya bagiannya. Dikatakan begini, sebab suami wajib itu harus. Para istri akan tersenyum-senyum, tadi para suami yang tersenyum ya. Kali ini istri yang tersenyum ya. Suami wajib mengasihi istri, ingat ini, dengan kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu apa? Ya, kasih Kristus itu adalah kasih yang suci, kasih yang tulus, kasih yang walaupun, kasih yang meskipun, kasih yang menerima apa adanya. Wah, luar biasa ya. Yang lebih daripada cuma sekedar cinta yang romantis atau ya sikap yang agresif, lebih daripada itu. Sehingga kalau tadi tugas istri adalah tunduk, berdasarkan apa? Kenapa tunduk? Menghargai, mentaati dan mengasihi suaminya. Maka kali ini tugas suami diringkas dalam kata mengasihi. Karena kenapa? Ternyata dalam pernikahan bahaya terbesar itu ternyata seringkali bukanlah bahaya dari luar. Ketika ada tantangan dari luar atau masalah dari luar, kadang ternyata bahaya terbesar dalam pernikahan adalah ketika munculnya yang namanya kebencian di antara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi. Adanya kepahitan, adanya kemarahan di antara seharusnya orang-orang yang saling menerima apa adanya dan saling mengasihi. Oleh sebab itu, ini menurut survei katanya, ya, para psikolog yang melayani atau yang sedang mengkonselingi pasien-pasien yang sedang diambang perceraian, katanya ya, masalah yang terbesar dalam keluarga di masa sekarang ini adalah yaitu cinta sejati dari masing-masing orang itu mulai meninggalkan hatinya masing-masing. Meninggalkan keluarga-keluarga. Karena kenapa? Karena begini. Kenapa dikatakan suami diminta mengasihi istri? Karena begini. Kalau tidak ada yang namanya kasih, maka suami bisa jadi menyalahgunakan keunggulan atau otoritas atau wewenang sebagai kepala. Tanpa adanya kasih, ya, maka suami tidak bisa terus menjaga kasih yang tulus, kasih yang murni, ya. Sekalipun kadang dalam situasi yang tidak ideal seperti itu. Betul atau tidak? Di situ dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi teladannya, contohnya bapak-bapak, para suami, ya adalah contoh kasih yang seperti apa? Adalah contoh kasih Kristus yang mengasihi jemaatnya. Kasih seperti itulah yang harus bapak-bapak bangun. Kasih yang ya, bahkan Kristus dikatakan bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Kasih yang sedemikian besar sampai dia mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu kasih yang maksudnya bukan berarti bapak-bapak istilahnya harus menunjukkan dengan cara mati bagi istri, bukan begitu. Tapi kasih yang ditunjukkan kepada Kristus itu kasih yang berkorban. Kasih yang merawat, kasih yang menggembalakan, namanya pemimpin, menggembalakan, merawat. Dan memang di sini adalah tanggung jawab namanya kepala. Ini tanggung jawab yang berat bukan? Tanggung jawab yang berat untuk kenapa? Mengekspresikan kasih Allah itu diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi jangan lupa Anda tidak sendirian. Sama juga dengan istri. Jangan lupa ketika hari ini Anda berproses, Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda hari ini diajar untuk itu, kita tidak sendirian, kita punya Allah yang menyertai kita, menolong kita untuk para istri. Belajar tunduk, mentaati, menghormati, dan mengasihi. Dan kerjasama dari kita adalah ayo kita taat. Nah sama juga dengan suami. Untuk tugas yang berat ini menjadi kepala, menjadi pemimpin atas rumah tangga, yaitu Anda adalah menghidupi, mengekspresikan kasih Kristus seperti kepada jemaatnya, Anda wujudkan kepada istri Anda, kepada anak-anak Anda, maka ya diperlukan ya satu-satunya teladan kita dan sumber kita adalah Tuhan sendiri.
Sumber pertolongan kita adalah Tuhan sendiri. Karena kenapa? Karena biasanya ya, seringkali, kadang cinta di awal pernikahan itu yang menggebu-gebu adalah cinta yang romantis, yang alami, yang manusiawi. Yang kadang perjuangannya tidak butuh sedemikian rupa seperti cinta yang ketika kita membangun rumah tangga. Kita bisa dengan mudah begitu mengasihi, rela, bayar harga buat calon suami atau istri kita, betul atau tidak? Ya, nunggu WA-nya, nunggu teleponnya malam-malam itu kita rela, betul? Uang di dompet kita keluarkan seberapa banyaknya, rela bapak-bapak atau ibu-ibu dulu rela gitu kan. Wah, tidak hitung-hitungan, tidak semikian rupa. Karena kenapa? Cinta yang romantis, alami, kegairahan semikian rupa di awal-awal pacaran mungkin atau di awal-awal pernikahan itu bisa secara alami, kadang itu bisa terbangun. Karena kenapa? Karena menggebu-gebu, gairah yang menggebu-gebu itu. Tapi dalam hal pernikahan, cinta itu harus terus bertumbuh semakin dalam. Tidak hanya berdasar gairah saja atau modalnya yang lalu saja. Butuh cinta yang dari Allah untuk kita membangunnya. Tadi istri, wujud ketundukan kita, dasarnya wujudnya dari kasih dari Allah untuk kita terus melakukannya. Sekalipun kadang kita merasa suami kita menjengkelkan sekali begitu ya. Atau juga sama dengan para suami. Kadang ada satu masa, sudah capek sekali begitu. Dan istrinya menjengkelkan sekali. Nah, ukuran kasih baik suami atau istri, ya di sini saya katakan suami, terlihat itu bukan hanya dalam bentuk pemberian saja. Pemberian itu cuma salah satunya. Perkataan itu juga salah satunya. Tetapi yang terlebih lagi buat para suami atau istri, yaitu tindakan pengorbanan, perhatian demi kebahagiaan masing-masing. Maksudnya masing-masing pasangannya. Ketika rela supaya pasangannya bahagia, dan disitulah sebenarnya cinta yang lebih dalam itu ada. Dan itu tidak otomatis, bukan? Bahkan dijelaskan ya, Paulus menggunakan dua analogi ini. Yang pertama yaitu suami wajib mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dari sini diwujudkan bahwa seorang suami itu benar-benar mengasihi, berarti belajar untuk tidak kasar. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Di sini juga tidak seolah-olah merasa menang sendiri atau berkuasa sendiri, tidak. Karena dikatakan kasih itu bicara soal kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Sama-sama namanya kasih seperti itu, sama juga dengan istri. Ketika mengasihi berarti juga begitu. Kasih itu juga mengampuni, kasih itu rela, kasih itu memberi juga. Nah, tugas suami di sini adalah apa? Untuk menjaga rumah tangganya, untuk merawat rumah tangganya, untuk juga apa? Untuk menjaga istrinya, untuk menjaga anak-anaknya, untuk mengasihi istrinya, untuk mengasihi anak-anaknya. Kalau sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka keluarga yang Anda bina itu dipenuhi dengan kasih. Nah, saya mau tanya, kalau dipenuhi dengan kasih, kira-kira suasananya enak enggak? Saya tahu ini tidak segampang yang dikatakan ya. Saya tahu ada proses dan pergumulannya sendiri. Tapi ketika kalau masing-masing menjalankan peran, ya, istri bisa tunduk, mentaati, menghargai, mengasihi suami. Dan kemudian suami juga bisa mengasihi istri, merawat, menjaga, memimpin. Kalau masing-masing punya part mengambil bagiannya, nah betapa indahnya keluarga ini. Betul enggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Oleh sebab itu saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari, kalau hari ini apapun kondisi Anda hari ini,
Kalau hari ini Anda merasa saya sulit tunduk dengan suami saya. Suami saya tidak ada istilahnya hari ini tidak menunjukkan kriteria sebagai pemimpin keluarga yang baik. Tidak mengasihi saya. Stop menuntut terlebih dahulu. Sama juga dengan suami. Aduh, suami istri saya tidak tunduk. Tidak tidak menghargai saya, tidak menghormati saya. Mari hari ini dibanding kita saling tuntut menuntut satu sama lain, lebih baik mari kita belajar masing-masing melakukan peran kita. Supaya apa? Supaya mimpi tadi terwujud. Mimpi keluarga yang dipenuhi dengan kasih Allah. Kebahagiaan yang Anda rindukan ketika Anda dulu mau menikah, itu terwujud. Ketika apa? Ketika masing-masing menjalankan perannya atau fungsinya. Karena kenapa? Ingat ini baik-baik. Ini merupakan dasar fondasi dari pernikahan, dari keluarga. Ingat, tunduk dan kasih. Sekali lagi katakan sama-sama, tunduk dan kasih. Bagi para istri, katakan sama-sama dengan saya mau belajar tunduk kepada suami saya. Saya mau menghargai, saya mau mentaati, saya mau mengasihi. Suami, ingat kata kuncinya, kasih. Mari bapak-bapak, suami-suami, calon-calon suami, ikuti kata-kata saya. Saya mau belajar mengasihi istri saya dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kita sedang belajar bersama-sama, amin. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Apapun kondisi hari ini Anda datang di hadapan Tuhan dengan apa adanya. Terbuka di hadapan Tuhan dengan apa adanya. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tapi Tuhan juga sanggup memulihkan keberadaan kita. Dia sanggup mewujudkan mimpi kita. Asalkan kita juga bersedia melakukan bagian kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan kita datang dengan hati yang terbuka. Thank you Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Datang dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, thank you Tuhan. Tiada yang ku sembunyikan, yang Kau lihat pada semuanya ku beri.
Saya rindu berdoa bagi Anda, para istri, bagi Anda para suami. Hari Anda merasa ketika mendengarkan firman Tuhan ini keadaan saya jauh dari kualitas itu. Saya sulit sekali, saya sedang diproses. Dan saya sulit tunduk kepada suami karena berbagai alasan atau karena berbagai kondisi. Atau suami, hari Anda juga berkata saya sulit mengasihi istri saya karena begini. Tidak sesuai dengan harapan. Kondisi keadaan sekarang tidak sesuai dengan apa yang Anda mimpikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk mewujudkan mimpi itu, kondisi yang seperti yang Anda rindukan itu, butuh masing-masing melakukan bagiannya. Tidak bisa kita hanya saling menuntut, tapi masing-masing ayo berlomba-lomba terlebih dahulu berubah. Dan saya tahu ini adalah hal yang proses bagi kita semua. Kita perlu belajar bersama-sama untuk setiap hari loh Bapak Ibu untuk membangunnya. Tapi bagi Anda yang mau, mari taruh tangan kananmu di dada ini, seperti ini. Para suami, para istri, mari sekali lagi ikuti doa saya. Ya Tuhan, saya sebagai istri, saya mau belajar tunduk, menghargai, menghormati, mentaati suami yang Tuhan hari ini menjadi kepala keluarga bagi kehidupan saya. Ajar saya Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ketaatan, berikan kerendahan hati bagi saya. Saya rindu keluarga saya dipulihkan. Saya rindu keluarga saya diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi para suami juga sama, taruh tangan kananmu di dada. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya sebagai suami. Saya rindu menjadi kepala keluarga, menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadikan saya kepala keluarga yang mengasihi istri saya, yang menerima apa adanya, yang mengasihi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dan membawa keluarga saya sesuai dengan rencana Tuhan. Saya mau belajar, saya mau berproses. Tuhan, hamba berdoa hari ini untuk keluarga-keluarga yang ada. Pulihkan ya Tuhan. Dipulihkan dari hati yang terluka, dari hati yang pahit, yang kecewa. Balut setiap luka-luka yang ada. Biar setiap pasangan demi pasangan hari ini bisa bangkit dan berkomitmen kembali untuk tunduk kepada suami. Untuk mengasihi istri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mimpi-mimpi ketika mereka menikah itu bisa dari ke hari diwujudkan. Ketika masing-masing bersedia melakukan perannya. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Thank you Tuhan. Ku datang padamu Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Bagi Anda yang hari ini rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni, saya adalah orang berdosa. Hari ini saya mau menerima kasih-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosaku, menyelamatkan aku. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Dan mulai hari ini aku mau hidup baru, menjadi ciptaan yang baru. Materaikan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bagi Anda yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa klik link di atas supaya kami bisa memfollow up Anda. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat ini yang menyertai setiap jemaatmu, yaitu kasih Allah, pemulihan dari Allah, penyertaan Allah. Itu yang terjadi dalam kehidupan jemaatmu ya Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.